Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diah Margareta dari SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru akan menampilkan karya sastra monolog yang berjudul Dokter Jawa, karya Putu Fajar Arcana. Sakit ye, sakit. Satrada setuju, pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sojala semua. Sudah, orang ke Bapak Tibo saja. Ia suku kita. Anakku ini sudah mau lahir. Jangan sok pikir Jawa atau Papua ya. Sekarang panggil sudah itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan mau melahirkan kan? Ini perbuatan kau juga. Ini perbuatan kau juga. Ini salah kau juga ya. Kau ini kepala batu Kau itu metal kepala batu ya. Sudah. Dokter. Itu suara siapa? Mereka datang padaku. Ada seorang perempuan yang mau melahirkan. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja. Seperti juga kematian. Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini. Puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan dengan kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini, kembali menjadi seorang manusia biasa. Mace, mau pergi kemana? Masuk sini sudah. Jangan lama-lama kau di sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Pelan-pelan, Mace. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandunganmu ini memiliki kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Tarik nafas. Pelan-pelan. Ayo terus, Mace. Pelan-pelan. Dorong. Iya. Sedikit lagi, Mace. Hai, indah sekali anakmu ini. Mirip dengan Pacenya. Pace, mau pergi kemana? Kau tahu, sejak semingguan yang lalu ada 61 kasus anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Sudah tetapkan kasus ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Untuk sampai di sini dibutuhkan waktu 2 hari. Hampir selama 3 bulan desa ini tak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai datang ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Hei, kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Karena kami juga ingin modern seperti kau. Bapak Tibo
Bu, saya mau bicara. Dokter Rahayu hanya mau bantu kita orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter Rahayu juga sudah bantu lahirkan kita punya anak-anak. Semua sukarela, tak pernah minta ongkos. Hai, bagaimana ini? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang mau kirim kita beras. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa kok bawa beras. Tidak, Bapak Ibu. Saya dikirim dari Jawa hanya bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya hanya ada obat-obatan. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau kita kembali makan sagu saja? Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Saya tak mau lagi makan sagu. Karena kami juga yang modern, Pak. Bapak Ibu, jadi modern tak harus makan beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kita ini hidup di tanah Papua tumbuh sagu. Kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti. Bapak, bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama pergi ke hutan? Kita cari sagu, lalu kita bisa olah menjadi roti. Ketika esoknya pun tiba, kita beramai-ramai mencari sagu pergi ke hutan. Kita harus cepat pergi ke hutan. Kita harus cepat mencari sagu. Ayo, kita berangkat. Tapi alangkah kagetnya, pohon sagu yang dulu menghampar di sini telah berubah menjadi hamparan-hamparan sawit yang begitu luas. Pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab dengan keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini. Terus terang, aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa hingga ke pedalaman Papua. Bagaimana mungkin di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah ini terjadi gizi buruk? Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali menyentak hidupku dan mengatakan dengan kalimat yang sederhana. Ia cuma bilang, "Hai, permisi dokter, saya mau bicara. Hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Saya pamit dulu dokter. Om Santi Santi." Di perkebunan ini, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Anak-anak hanya disuguhi batang dan sabut kelapa. Para orang tua hanya makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada.
kehidupan kita. Dokter Rahayu, masih untung orang punya dokter. Beras rada penting lagi bagi kami, karena kami bisa hidup dengan apa saja. Dokter, ini kami ada bawa hipere untukmu. Dan ini juga untukmu, dokter. Hai, terima kasih Bapak Timo. Terima kasih. Sepanjang hari itu aku berpikir, tradisi bakar batu yang biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahim warga, pasti ada hal istimewa yang telah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami terhadap pakai itu babi. Kami hanya bakar daun dan hipere. Bapak, jika saya boleh tahu, dari mana seluruh hipere ini berasal? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku hanya menjawab, kita menanam ini di tanah Papua, tentu hanya untuk orang Indonesia. Mace, ayo masuk sini. Puskesmas ini telah terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut dengan dokter Jawa, karena kita semua bersaudara, toh? Ya, Mace, saya cepat dari sini. Tensimu ini rendah sekali. Beristirahat yang cukup, jangan terlalu lelah. Maka itu akan membuat tensimu semakin rendah. Adek, nafasku ini terlalu tersengal-sengal. Kau ini harus banyak-banyak istirahat, jangan terlalu main. Mace, bawa sini anakmu. Berat badannya semakin menurun. Berikan dia ASI, biar dia semakin bisa gemuk. Ini anakmu. Ya, Mace? Bantu, apa kau merokok? Lebih baik kau kurangi, agar paru-parumu bisa bersih. Saya akan racikan obat. Kau bisa bawa ini ke apotik, lalu nanti akan diberikan obat. Semoga lekas sembuh.